Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video pembelajaran kimia kali ini. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, kelarutan kemarin adalah S ya, lambangnya solubility, yaitu menyatakan atau menunjukkan kemampuan atau jumlah dari suatu zat yang bisa terlarut dalam suatu medium pelarut, apakah air atau pelarut lainnya. Nah, pengaruh ion senama. Ion senama ini adalah ion yang sejenis. Senama itu di sini maksudnya sejenis. Maksudnya kan ada ion kation, ada anion gitu ya. Jadi bisa saja nanti kation, ion positif, atau ion negatif yang sejenis atau senama. Langkah-langkahnya dalam penentuan kelarutan dalam ion senama ini, langkah-langkah dalam menghitung kelarutannya nanti akan kita bahas. Namun pengaruhnya apa gitu ya. Jadi pengaruhnya kalau ada ion senama atau ion yang sejenis ya, ion senama atau ion sejenis ini ya, pengaruhnya dia akan menurunkan yang namanya kelarutan, menurunkan kelarutan. Jadi intinya adalah kalau ada ion senama, kelarutannya menjadi turun ya. Nah, adapun langkah-langkahnya nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah, pertama tentukan dulu KSP-nya. KSP dalam larutan air atau dalam pelarut air. Nah, ada yang soal, kadang-kadang di dalam soal ini sudah diketahui. Kadang-kadang ya, kalau dia sudah diketahui ya nggak perlu lagi kita hitung ya. Kalau sudah diketahui, tapi kalau belum diketahui nanti maka dicari ya, atau dihitung atau ditentukan. Kadang-kadang sudah diketahui atau dia harus kita hitung dulu. Kemudian yang kedua adalah hitunglah konsentrasi ya, hitunglah konsentrasi ion senamanya ya, cari konsentrasi ion senama ya. Ini biasanya diketahui dari soal ya, bisa dihitung dari soal. Kemudian yang berikutnya, melalui rumus KSP, maka kita hitunglah konsentrasi ion yang tidak senama. Nah, gitu. Jadi ingat tanda kurung seperti ini kan konsentrasi. Dan langkahnya ada 3. Nanti untuk tidak berlama-lama langsung kita lihat ya. Coba lihat LKS halaman 35 nomor 43. Buka lembaga kerja siswa itu halaman 53 soal nomor 43. Nah, katanya jika KSP MgOH 2 kali. Jadi soal tersebut yang diketahui adalah KSP MgOH 2 kali adalah atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 12. Nah, ini seperti yang tadi Bapak bilang, di soal KSP-nya sudah diketahui, yaitu si MgOH 2 kali. Pertanyaannya, maka kelarutan MgOH 2 kali. Maka kelarutan MgOH 2 kali di dalam larutan NaOH. Dalam NaOH 0,1 molar adalah. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana kelarutan ion senama, larutan suatu suatu larutan di dalam ion senama. Siapa ion yang senama di sini? KS kelarutan itu adalah S ya. Ini buat dikurung, dalam kurung, kelarutan itu S kemarin. MgOH 2 kali dalam NaOH. Ada yang senama di sini? Ada. Itu siapa ion senamanya? Ion senamanya di sini adalah O.
OH. Nah, ini sama-sama hidroksida atau OH-. Jadi ion senamanya adalah si OH-. Oke, nah sekarang kita tentukan langkahnya. Pertama, KSP. Oh, KSP-nya udah ada. Ya kan? KSP MgOH2 sudah ada, yaitu sama dengan 4 dikali 10 min 12. Langkah kedua, cari ion senama. Ion senamanya OH. Dicarinya dari yang diketahui soal, yaitu dari mana? Ini, dari dalam kurung ini Bapak bulati dari NaOH. Jadi cari dulu ya ion senamanya NaOH. Nah, gampangnya begini, kalau kita ionisasi ini kan jadi Na plus OH-. Ya, kalau si NaOH-nya 0,1 M, maka OH-nya juga 0,1 M. Karena koefisien ionisasinya 1. Koefisiennya 1, NaOH-nya 1 gitu ya. Jadi 1, kalau misalnya NaOH 2 kali dalam kurung 2 kali, maka di sini koefisien OH-nya 2. Dan langkah ketiga, melalui KSP itu yang tidak senama. Dari MgOH 2 kali, MgOH 2 kali ini kalau kita ionisasikan Mg2 plus ditambah 2 OH minus. Kalau ini S, OH-nya Mg-nya S, OH-nya 2S. Ya kan? Maka KSP-nya sama dengan Mg2 plus gitu kemarin kan? 2 plus dikali dengan OH minus pangkat 2. KSP-nya masukkan soal, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan Mg-nya itu yang tidak sejenis, maka kita masukkan S. Mg2 plus kan S. OH-nya ini yang sejenis, jangan masukkan 2S. OH-nya tadi 0,1 pangkat 2. Nah, maka kalau kita lanjut ke atas, ya kan, berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S 10 pangkat minus 2. Berarti S sama dengan S-nya berapa? 4 dikali 10 pangkat min 10. Nah, jawabannya dodol kok di opsi soal. Begitu ya, kelarutan ion senama. Nah, untuk menguji coba apakah kalian bisa atau tidak, coba kerjakan nomor 51 di halaman yang sama. Kelarutan molar Pb2Cl2 dalam larutan PbNO3 2 kali 0,2 adalah KSP-nya juga sudah diketahui. Nanti coba dikerjakan. Ya. Berikutnya kita akan masuk kepada teori pengendapan. Ya, jadi perkiraan pengendapan. Jadi dalam KSP juga kita bisa menentukan yang mana yang mengendap, ya. Perkiraan mana yang mengendap atau perkiraan pengendapan. Nah, tentu kalian tahu ya, mengendap itu artinya terbentuk fase padat atau terbentuk zat padat. Misalnya kita punya air yang tidak begitu jernih dalam kehidupannya, ini terkait dengan mengendap. Kita biarkan aja dalam beberapa waktu, tentu dia nanti akan mengendap. Kotoran-kotoran misalkan lumpur, tanah dan segala macamnya akan mengendap. Nah, seperti itu disebut sebagai proses pengendapan, mengendap, ya. Nah, larutan dalam bentuk fasenya terlarut dalam air itu juga bisa kita endapkan. Juga kita bisa buat endapan. Nah, caranya secara teoritis bisa kita hitung perkiraan pengendapannya. Ini yang agak panjang, ya. Jadi perkiraan pengendapan itu ada 3. Pertama gini, kalau nanti hitungan QC istilahnya, ya istilahnya QC-nya sama dengan pertama dia nggak sama dengan, lebih kecil daripada KSP, maka ini dia nanti istilahnya itu belum jenuh. Tapi kalau QC itu sama dengan KSP, nah ini nanti tepat jenuh. Nah, ketika tepat jenuh ini
ini sudah mulai mengendap. Mulai ya. Mulai mengendap. Sudah mulai akan mengendap ya. Sementara kalau QC-nya lebih besar daripada KSP, maka ini sudah lewat jenuh, maka di sini mengendap. Jadi kalau ya pas sama dengan itu belum mengendap tapi masih mulai. Belum mengendap semua begitu, tapi masih mulai. Nah, dalam soal bagaimanakah cara menentukannya? Nah, jadi gini. Yang disebut dengan QC ini adalah yang versi yang kita hitung. Ya, ini maksudnya itu sebenarnya adalah KSP, cara ngitungnya seperti KSP, tapi yang KSP dihitung. Sementara yang KSP di sini maksudnya adalah KSP data soal, ya, KSP data. Data ini pasti diketahui ya. Data berarti dia diketahui. Soal. Ini nggak perlu kita hitung. Nah, kita lihat langsung aja lihat ke contoh soalnya, yaitu halaman 34. LKS halaman 34 nomor 40. Ya, soal seperti ini sering muncul ya. Kita lihat, dalam 1000 ml larutan terdapat campuran garam-garam 1000 ml ya. 1000 ml itu berarti 1 liter. Jadi volumenya 1 liter larutan. Terdapat garam-garam. Garam-garamnya itu adalah SrNO3 2 kali. Berikutnya ada BaNO3 2 kali. Dan terakhir ada PbNO3 2 kali. Yang masing-masing konsentrasinya 0,01 m. Jadi ini konsentrasinya semuanya 0,1 molar. 0,01 ya. 0,01 molar. Kemudian ditambahkan 81 mg Na2CrO4. Nah, jadi dari sini ini nanti ditambahkan 81 mg Na2CrO4. Na2CrO4. MR-nya 162. Ya, pada tempo prima garam yang mengendap. Nah, mana garam yang mengendap? Jadi nilai KSP-nya ada ya. Nah, ini Bapak kasih tahu dulu, tuliskan aja ya biar jelas. Kalau Na2SR untuk SR, KSP-nya KSP SR CrO4 nilainya berapa? 3,6 kali 10 min 5. Sementara KSP untuk Ba tapi bentuknya adalah BaCrO4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10. Terakhir ini KSP untuk siapa? Si PbCrO4 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Nah, manakah garam yang mengendap? Nah, mana garam yang mengendap? Gitu pertanyaan soal. Inilah diantara soal KSP itu yang paling panjang soalnya. Nah, maka garam yang mengendap tadi dari kriteria yang di atas tadi harus apa? Harus QC-nya lebih besar daripada KSP. Nah, kan begitu ini. Harus QC-nya lebih besar daripada KSP. QC adalah KSP yang kita hitung nanti, sementara KSP itu adalah data. Nah, di sini datanya udah ada. Kalau SR berapa, kalau BA berapa, kalau PB berapa, sudah ada. Maka tugas kita adalah menghitung QC-nya. Nah, di soal ini beruntungnya semuanya dia sama ya. Misalnya gini, SrNO3 2 kali, BaNO3 2 kali, PbNO3 2 kali. Semuanya konsentrasinya sama 0,01. Jadi ini memudahkan kita nanti. Nah,
Terus gimana Pak caranya? Nah, berarti caranya adalah kalau kita mau menentukan QC dari yang pertama ya, SR dulu ya. SR CrO4, maka kita harus mengionisasi dulu. SR CrO4 kita ionisasi kan menjadi SR2 positif karena dia golongan 2 tambah CrO4 2 negatif. Nanti kita hitung QC-nya itu sama dengan konsentrasi si SR2 positif dikali CrO4 2 negatif. Kan gitu hasil QC atau KSP-nya. Ini rumus KSP nih. Ini SR sama CR kan gitu ya. Nah, maka kita cari berapa konsentrasi SR, berapa konsentrasi CR. Nah, gimana cara mencarinya, Pak? Cara mencarinya adalah kalau si SR itu dari soal tadi, SrNO3 2 kali. Nah, kita ionisasi lah. SR2 positif tambah 2NO3 negatif. Jadi kalau si SrNO3 2 kali BaPb 0,01, maka nanti dia itu dapatnya sama. Nah, jadi kalau ini 0,01, SR-nya berapa? Ya 0,01 M. Berarti kan dia mirip nanti kayak seperti PB. Nah, gitu ya. Seperti PB, seperti BA. Oke, sekarang bagaimana dengan Na2CrO4? Nah, kita cari dulu Na2CrO4-nya. Na2CrO4. Kan di sini masih gram sama mr. Ingat kan rumus molarnya? Gram per mr. Konsentrasinya kan kali 1000 per volume dalam mililiter. Gramnya 81 gram miligram. 81 kali 10 pangkat min 3 gram per mr nya 162 kali 1000 per mililiternya juga 1000. Kita coret. Ini kita coret jadi setengah itu 0,5. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4. Nah, kita hitung lagi Na2CrO4. Kita ionisasi berarti jadi 2Na plus CrO4 2 minus. Jadi kalau dia Na2CrO4 nya 5 kali 10 pangkat min 4, Na-nya berapa? Sama, CR-nya yang kita cari, koefisiennya 1 ya. Nah, kalau Na-nya nanti dikali 2 karena koefisiennya 2. 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai si CR dan kita sudah mendapatkan nilai si SR. Ini tadi nilai si CR, si SR, sementara CrO4 2 min yang ini. Masukkan. SR-nya tadi adalah 0,01 M. CR-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Dapatnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Ini min 4 min 6. Jadi QC-nya untuk si SR adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Sekarang lihat si SR, KSP-nya berapa? KSP-nya si SR adalah SR CrO4 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Sementara KSP dari si CR adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Sekarang besaran mana? Nah, dari sini kita simpulkan ternyata 10 pangkat min 6 sama 10 kan lebih kecil. Lebih kecil daripada KSP. Ya kan? Nah, berarti yang untuk yang si SR dia belum mengendap atau belum jenuh. Berarti bukan bukan si SR. Lalu Pak, kita cari lagi untuk si BA dan PB. Iya. Tapi kalau kita perhatikan nilai si BA, PB dan SR itu sama-sama 0,01. Si CR-nya pun sama, berarti sebetulnya QC hitungnya sama ini. Jadi untuk QC si SR CrO4 ini sama dengan QC untuk si BA CrO4 dan sama juga untuk QC si PB CrO4. Jadi sama semua. Nah, sama, berarti tinggal bandingkan aja. Coba berarti kalau berarti kan nilai QC BA CrO4 sama ya, 5 kali 10 pangkat min 6. Bandingkan si BA 2 kali 10 pangkat min 10.
Nah, berarti QC si BaCrO4 lebih besar daripada KSP si BaCrO4. Coba perhatikan, Ba berapa? Min 10. Nah, sementara tadi QC-nya adalah min 6. Berarti dia mengendap. Coba perhatikan PB. PB juga min 14. Nah, jadi QC-nya si PbSO-CrO4 juga lebih besar daripada KSP-nya PbCrO4. Jadi yang mengendap siapa? Maka dia ini mengendap karena lebih besar. Nah, berarti jawabannya yang mengendap siapa? BaCrO4 dan PbCrO4. Nah, di soal BA dan PB itu opsi yang E. Jadi jawabannya E. Nah, untuk menguji apakah kalian bisa atau tidak, coba kerjakan soal nomor 52. Nomor 52 soalnya mirip seperti itu. Ya, bahkan lebih mudah. Coba latihan kerjakan nomor 52. Itu halaman berikutnya 36.